Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan kitab Dalailul Khairat tentang fadilah-fadilahnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu diingat kembali bahwasanya kita niat bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada lain adalah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW bertambah. Kita sampai pada waqalan Nabi SAW, ma min abdin shalla alayya illa kharajat as-salatu musri'atan min fihi. Tidak ada seorang hamba yang bersalawat kepadaku kecuali salawat itu akan keluar dengan cepatnya dari mulutnya. Kemudian wa yakhluqu min tilka shalat ta'irun, dan salawat yang keluar dari mulut orang yang bersalawat tadi keluar, kemudian Allah menciptakan salawat tadi berubah menjadi seekor burung, yang mana burung itu lahu sab'una alfa janahin. Burung itu memiliki 70.000 sayap. Fi kulli janahin sab'una alfa rishah, dan setiap sayapnya memiliki 70.000 helaian-helaian sayap. Fi kulli rishah sab'una alfa ra'sin, dan setiap helaian-helaian sayap burung tadi memiliki 70.000 kepala. Fi kulli ra'sin sab'una alfa wajhin, dan setiap kepalanya tadi itu memiliki 70.000 wajah. Fi kulli wajhin sab'una alfa fammin, setiap wajahnya memiliki 70.000 mulut. Fi kulli famin sab'una alfa lisanin, dan setiap mulutnya memiliki 70.000 lisan. Kullu lisanin yusabbihullahu ta'ala sab'ina alfa lughah, dan setiap lisannya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 70.000 bahasa. Wa yaktubullahu lahu thawaba dzalika kullih, dan Allah akan mencatat kesemuanya tadi pahalanya diperuntukkan untuk orang yang bersolat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak jumlah-jumlah yang ada pada seekor burung tadi. Kemudian berikutnya adalah Wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man shalla alaihi jum'at mi'ah marrah ja'a yaumal qiyamah wa ma'ahu nurun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 100 kali, maka di hari kiamat akan datang bersamanya sebuah cahaya. Di hari kiamat akan ada cahaya untuk hamba yang bersalawat tadi. Dan lau usima dzalikan nur baina khalqi kullihim lawasi'ahum, dan apabila cahaya itu dibagi-bagi untuk semua makhluk yang ada di situ, maka semua makhluk itu akan kebagian cahaya-cahaya hasil dari sholawat seorang hamba tadi. Kemudian wa man taqarraba ilayya bis sholati ala Muhammadin ghafartu lahu dunubahu. Kemudian barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan lantaran salawat, kata Allah. Jadi ketika kita berusaha taqarrub ila Allah dengan lantaran salawat-salawat tadi atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ghafartu lahu dunubahu, maka saya akan mengampuni seorang hamba itu dosa-dosanya. Walau kanat mithla zabdil bahri, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan, saking banyaknya. Kemudian warwiya an ba'di sahabat, diriwayatkan oleh sebagian sahabat, annahu qala ma min majlis shalla fihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa qamat minhu raihatun thayyibatun. Bahwasanya tidak ada sebuah perkumpulan, tidak ada sebuah majelis yang mana di dalamnya dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali akan tumbuh pada majelis tersebut, akan timbul sebuah majelis tersebut aroma yang sangat wangi sekali, yang mana hatta tablughu ananas sama, dan wangi-wangian tersebut akan naik menjadi sebuah awan. Fataqulul malaikah hadza majlisun suliya fihi,
Malaikat kemudian berkata, ini adalah hasil dari sebuah majlis yang mana di dalamnya dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjut, wa fi ba'dil akhbar anal abda mu'min awil ammat mu'min idza bada'a bis salat ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam futihat lahu abwabus sama. Ketika seorang hamba yang mukmin atau seorang budak yang mukmin ketika mengawali dengan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka futihat lahu abwabus sama, maka pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya. Wasuradiqati hatta ilal arsy, bahkan pintu-pintu yang ada di arsy pun akan dibuka lebar untuk orang-orang yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam ma asrat alaihi hajatun. Rasul bersabda, ketika seseorang itu memiliki hajat, memiliki keinginan, fal yuksir minas sholat, maka kata Nabi, perbanyaklah bersolawat alayya kepadaku. Fa innaha takshiful humuma wal kuruba, karena dengan solawat akan bisa menghilangkan kegelisahan, kesusahan, kemudian keprihatinan. Bahkan wa tuksirul arzaqa wa taqdil hawaija, bahkan dengan solawat bisa memperbanyak rizki. Dengan sholawat wa taqdil hawaija, bisa hajat-hajat kita bisa terpenuhi dengan lantaran sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang dari kalian semua tidak akan beriman, tidak beriman di antara kalian semua, sehingga dirinya lebih dicintai, sehingga hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga dia lebih mencintaiku dibanding dirinya sendiri, kemudian hartanya, anak-anaknya, bahkan orang tuanya, bahkan semuanya. Jadi syarat kecintaan kepada Nabi adalah harus di atas segalanya. Di atas dia mencintai bahkan dirinya sendiri, bahkan harta bendanya, bahkan anak-anaknya, bahkan orang tuanya. Itu kecintaan Rasul lebih dari kesemuanya. Bahkan seluruh makhluk di dunia ini tidak ada yang terkalahkan kepada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jika sudah seperti itu, maka orang itu dikatakan beriman. Allah alam bisawab.